Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar merupakan tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru. Juga merupakan penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Tentara menuding PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini memicu amarah dari para pemuda anti-komunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan dukungan dan perlindungan dari tentara dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya. Semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Memasuki 1966, inflasi mencapai 600% lebih. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR. Mereka menuntut 3 hal yang dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang isinya pembubaran PKI, kedua, pembersihan kabinet Dwekora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI, dan yang ketiga, penurunan harga. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Permintaan itu dititipkan Soeharto kepada 3 jenderal Angkatan Darat yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat. Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno. Maka, pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK, di mana keputusan tersebut berisi 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun yang mendukung G30 SPKI. Yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai dengan UUD 45. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Hingga pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan karena dalam pidato tersebut Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Popularitas Soekarno kian tergerus. Akhirnya, pada 7 Maret 1967, Soekarno melepas jabatannya. Kemudian Soeharto ditunjuk sebagai presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada 27 Maret 1968.